Kalau kita berbicara apa kewajiban suami kepada istri, Mm. alangkah baiknya kita terlebih dahulu membahas apa kewajiban suami kepada orang tuanya. Oh, itu dulu ya. Iya, kenapa? Karena dia akan mempengaruhi kualitas dia kepada istrinya. Mm-mm. Memang kita memiliki seorang panutan yang begitu luar biasa, Ya. seperti Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim seperti wa barik Umar bin alaihi. Khattab. Mereka yang ikut membantu istrinya ketika bekerja di rumah. Ya. Ya, seorang laki-laki memberikan waktunya, peluang waktunya untuk seorang istri dalam membantu mereka, maka sebenarnya itu adalah wujud terjalinnya kasih sayang yang begitu erat. Iya. Itu pertama. Ya. Ini kita nih memiliki sosok contoh yang begitu luar biasa. Sayyidina Muhammad SAW, Allahumma Nabi sholli wa kita. sallim alaihi. Itu kalau dengan istrinya juga membantu beliau. Jalan imajinasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya Amimun di Jalan Imajinasi, yang akan membahas tentang hal-hal aktual yang viral yang terjadi di sekitar kita, dan itu kita akan bahas bersama guru yang sama-sama kita muliakan, Al-Ustadz Shahibul Hil bin Kiai Haji Abdul Aziz. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum, Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiah. Kesibukan dalam sepekan ini gimana, Ustadz? Untuk masalah kesibukan ya seperti biasa, aktivitasnya tetap ta'lim, Ya. masih ceramah, Ya. mudzakarah ilm. Ya mudah-mudahan apa yang telah ditetapkan Allah pada saya semoga menjadi berkah Amin, untuk amin, amin. untuk Amin. kita semua. Amin. Jadi gimana kabar Amimun juga gimana nih? Sehat? Alhamdulillah, kemarin ada sedikit sakit, Ustadz, tapi alhamdulillah berkah doa daripada kawan-kawan dan pemirsa channel daripada podcast. Terima kasih banyak. Oh iya ya. Jadi untuk khusus malam ini apa tema yang mau kita bahas nih? Pada kesempatan podcast yang lalu itu kita membahas tentang hak istri ya, Ustadz. Khazanah yang Oh hilang. iya iya. Di awal tuh kita membahas masalah khazanah yang hilang dari sisi wanita. Iya. Gitu. Alhamdulillah ada feedback dari pemirsa YouTube dan jamaah pun meminta untuk membahas tentang suaminya gitu, Ustadz. Oh paham. Ah, Maksudnya gini, kalau di minggu-minggu lalu kita membahas masalah khazanah yang hilang dari wanita, ini kan masuk dari segi akhlak, Iya, rasa malu kan iya. gitu. Jadi maksud dari sahabat YouTube ini komen, Ya. coba bahas tentang hak laki-laki gitu Ya, pada benar, suami gitu. benar, Ustadz. Oh, biar balance. Biar balance. Iya, balance Jadi ya. tidak satu sisi saja. Iya, Hmm. perempuan ini memang manusia paling The best ya, is the best. kuat di atas muka bumi ini ya. Iya, makhluk terkuat. Jadi gimana? Apa gak? Jadi untuk mengawali daripada podcast kita pada kali ini, apa sih kewajiban seorang suami terhadap istri itu, Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara apa kewajiban suami kepada istri, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membahas apa kewajiban suami kepada orang tuanya. Oh, itu dulu ya? Iya, kenapa? Karena dia akan mempengaruhi kualitas dia kepada istrinya.
Demikian juga istri, Ya. ya kan? Bagaimana sikap seorang wanita kepada orang tuanya itu juga akan mempengaruhi daripada sikap dia kepada Suami. suami. Nah, ini dulu. Karena di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang anjuran Tuhan kita. Mm-mm. Bahkan daripada hadis Nabi SAW, Allahumma sholli alaihi. anjuran kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ya, seperti itu. Contoh di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. Kan gitu. Jadi ketika Allah berfirman, Tuhanmu telah memerintahkanmu jangan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kan masyhur tuh ayatnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Kemudian selanjutnya wala takul lahum ma'uf. ada kalimat di situ. Ada kalimat menandakan bahwa seorang anak itu bertanggung jawab penuh kepada orang tuanya sampai orang tuanya tua rentah. Ya. Nah, ini dulu nih kita bahas. Ini yang Kenapa? terpenting nih. Karena di lapangan banyak ketika seseorang yang sudah disekolahkan orang tuanya sampai S1, S2 dipondokkan orang tuanya. Setelah dia menikah seakan-akan menganggap bahwa tidak ada tanggung jawabnya kepada orang tuanya. Ya. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, wajib baginya menafkahi orang tuanya sampai dia tua rentah. Ini dulu. Ini yang harus dipahami oleh baik itu laki-laki maupun perempuan. Ini dulu nih. Ya. Ya kan? Ya. Ini kan banyak terjadi di luar negeri khususnya, Ustaz ya. Iya, ya. Seperti kita tahu saat mereka sudah memiliki keluarga sendiri sehingga mereka tidak menghiraukan, bahkan menjual rumah orang tuanya sehingga orang tuanya tidak memiliki tempat tinggal yang layak sehingga mereka hidupnya di jalan bahkan memungut sampah, Ustaz. Ya. Nah, kalau kita lihat disinilah kemuliaan daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Allahumma Wasallam. sholli wa sallim alaihi. Bagaimana ajaran itu benar-benar memuliakan daripada kedua orang tua. Ya. Bagaimana ajaran Nabi ini ialah menjaga daripada orang, bahkan jangankan kita bicara hidup. Ya. Ketika orang tua meninggal saja, Ya. itu kita masih tetap harus berhubungan kepada orang tua dengan cara mendoakannya, kemudian menziarahi makamnya, kemudian bersedekah atas namanya. Nah, ini agama yang telah diberikan kepada kita, yang diajarkan kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala, Ya. kemudian turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita. Nah, maka kita lihat bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di luar negeri. Kita lihat kan kadang-kadang ada orang yang orang tuanya sudah tua karena kesibukan dia, orang tuanya Dibiarkan. Orang tua, bahkan orang tuanya diantarkan ke panti Jompo. dengan berdalih dia sibuk. Naam. Betul. Dia sih Betul sekali. sibuk. Sekarang pertanyaannya, sesibuk apa engkau? Sesibuk banget mungkin. Ya enggak bisa. Sekarang engkau sibuk, istrimu Bekerja juga, Ustaz, kadang. kenapa tidak dibawa ke rumah saja kalau seandainya di rumahnya ada pembantu? Mungkin ngontrak, Ustaz. Hah? Ngontrak. Itu bukan menjadi sebuah alasan. Nah, di sini kembali kepada perkara iman. Artinya bahwa ketika Allah berbicara tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua, ingat, garis bawah, itu bukan hanya saja perkara uang. Ya. Tapi ketika engkau bersikap baik, itu sudah wujud baktimu kepada orang tua. Ya. Engkau tidak bermaksiat, itu wujud baktimu kepada orang tua. Ya. Engkau membuat dia tersenyum, itu wujud baktimu kepada orang tua. Ya. Engkau mendoakan, memperhatikannya, itu wujud baktimu kepada orang tua. Ya. Jangan kau ukur orang tuamu dengan duit, Ya. dengan harta. Ya. Nah, ini
menjadi polemik kita gitu Pak. Karena sebelum kita membahas masalah kewajiban seorang istri kepada suami, ini dulu. Kenapa? Orang Karena tuamu, ya. ini akan menjadikan sebab rumah tanggamu menjadi berkah di hadapan Allah Ta'ala. Dalilnya di dalam hadis Nabi SAW, Mm-mm. ridullah Firdul walidain. firdul walidain. Ya. Ridhonya Allah ditajallikan kepada ridhonya kepada orang tua. Mutlak. Mutlak. Meskipun non muslim. Meskipun non muslim. Kalau orang tua mau ridho, maka engkau akan, Sukses. maka Allah akan ridho. Nah artinya gini, orang yang meninggalkan orang tuanya dalam keadaan hina, sama dengan dia membawa sebuah berlian di dalam kotak, tapi kotaknya dibawa, berlian ditinggalkan. Mm-mm. Ya. Itu istilah sederhana. Ya. Dia ada berlian, Mm-mm. kotaknya dibawa, berliannya Tinggalkan. ditinggalkan. Dan tidak ada orang yang berbakti kepada orang tuanya, yang menjaga orang tuanya, Mm-mm. yang membahagiakan orang tuanya, hidupnya sengsara di dunia. Itu tidak ada. Jadi ini untuk kita semua. Mm-mm. Kembali lagi kepada kewajiban seorang suami kepada Istri. istri. Apa? Bagaimana kita bisa membuat istri kita juga bisa sama dengan kita. Satu frekuensi. Satu frekuensi. Ini terkadang ada istri yang ketika suaminya memberikan hadiah kepada orang tuanya, oh istrinya mencak-mencak. Nah, itu polemik Ustaz. Menarik ini. Ini istri yang tidak mengerti tentang agama. Mm-mm. Ya. Seharusnya seorang istri apabila memiliki seorang suami yang loyal kepada orang tuanya, itu menandakan suami itu sukses dididik oleh kedua orang tuanya. Ini kebalikan kadang-kadang. Kenapa? Tugas suami didik istri, pahamkan dia tentang agama Allah, Ya. bahwa orang tua itu adalah segalanya. Mm-mm. Ini kan kita lihat kadang-kadang ada yang bertanya bagaimana seorang suami memperhatikan ibunya, memperhatikan ya. orang tuanya, Ya, ya. seakan-akan melupakan anaknya, melupakan Istrinya. istrinya. Bukan. Mm-mm. Tidak ada istilah mantan orang tua. Ya. Kalau mantan istri ada. Ya. Maka ini yang harus kita sampaikan kepada istri-istri juga, bahwa seorang istri juga harus mengerti tentang posisi agama. Mm-mm. Nah gitu. Dan engkau juga dianggap berbakti kepada suamimu ketika engkau berbakti kepada orang tuamu, ketika engkau berbakti kepada suami. Gitu. Jadi seperti itu, Allahu a'lam. Meneruskan dengan kutipan yang tadi Ustadz sampaikan. Ada polemik yang terjadi di masyarakat. Iya. Ketika seorang anak itu sudah sukses secara duniawi, lalu orang tuanya ini tidak sama seperti orang tua lain Iya. yang bahagia melihat anaknya sukses. Iya. Namun selalu ada tekanan untuk si anak. Salah kamu, salah kamu, salah kamu, sehingga membuat anak nih berpikir, ya Allah, saya ini harus bagaimana? Orang tua saya ketika saya menyampaikan hal kebaikan, dia akan selalu tolak saya. Jadi tidak seperti pada umumnya lah gitu Ustaz. Jadi bagaimana sikap anak itu? Apakah saya ini disalahkan terus, kan risih akhirnya Ustaz. Ya. Ngomong ini salah, ngomong ini salah, ngomong ini salah. Ini polemik baru Ustaz ya, polemik baru. Yang jelas, sehebat apapun kita ketika berbicara kepada orang tua, rendahkan suara. Oh gitu. Satu. Kemudian kalaulah seandainya orang gini, karena karakter orang tua itu setua apapun kita, orang tua kita akan menganggap kita ini seperti anak kecil. Oh iya benar. Itu Betul, kasusnya. Betul. Betul Ustaz, betul. Itu tadi. Ya. Dia tidak akan pernah menganggap kita ini temannya atau sahabatnya. Ya. Tetaplah dia akan menganggap seperti antum. Antum ini di hadapan umi antum, tetaplah seseorang
mun'an kecil dulu yang dipandangnya. Iya. Antum tidak akan pernah besar. Tetap kecil terus. Maka Iya, ketika iya. apapun yang antum bicarakan dianggap itu angin lalu. Iya benar. Nah, kita selaku anak awas mengerti psikologi seperti itu. Oh, artinya akal kita, perasaan kita yang harus didewasakan. Iya. Dah, Iya. cukup sampaikan kepada orang tua melalui perbuatan. Karena tidak semuanya orang tua bisa dinasehati dengan lisan. Tapi berbuatlah agar dia bisa mengerti bahwa kita ini sudah melangkah kepada hal yang lebih baik. Iya. Berbuat. Dan juga kepada para suami. Ya. Ingat, tugasmu itu ialah mendidik. Tugasmu itu ialah menjadi guru di rumah tanggamu. Tidak semuanya ucapanmu dapat didengar istri dan anakmu. Tetapi setiap perbuatanmu akan menjadi contoh bagi istri dan anakmu. Oh iya. Paham? Paham Ustaz. Iya. Kita lanjut Ustaz ya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi bagaimana menanggapi dari fatwa Al-Imam Syafi'i Iya, dalam iya, kitab Mazhab Al-Fatawa mengatakan bahwa tidak wajib seorang istri itu untuk memasak, mencuci pekerjaan rumah. Jadi bagaimana fatwa seperti itu Ustaz? Sehingga kan Ya, timbul pertanyaan di media sosial bahwa oh berarti selama ini kita dibodohi oleh laki-laki, seharusnya itu pekerjaan dari perempuan gitu. Ya. Ah itu gimana Ustaz? Ya. Memang kita memiliki seorang panutan yang begitu luar biasa. Ya. Seperti Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim seperti wa Umar bin Khattab. Mereka yang ikut membantu istrinya ketika bekerja di rumah. Ya. Ya begitu. Nah, ini artinya bahwa ketika seseorang laki-laki memberikan waktunya untuk seorang istri, itu poinnya situ, bukan masalah kerjanya ya. Seorang laki-laki memberikan waktunya, peluang waktunya untuk seorang istri dalam membantu mereka, maka sebenarnya itu adalah wujud terjalinnya kasih sayang yang begitu erat. Iya. Itu pertama. Ya. Ini kita nih memiliki sosok contoh yang begitu luar biasa. Sayyidina Muhammad SAW. Nabi kita. Itu kalau dengan istrinya juga membantu beliau. Beliau mengajarkan kita untuk mandiri. Nah, hanya saja fatwa Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan bahwa tidak wajib bagi seorang wanita untuk mencuci, memasak. Iya. Ya. Berarti itu pekerjaan siapa? Laki-laki. Jadi laki-laki masak. Itu gimana? Ya Karena kan doktrinitas penggiringan opini mungkin ya. Iya. Karena di situ ditulis tidak wajib Nah, iya. Bagi seorang istri untuk memasak, mencuci dan lain sebagainya. ya. Tapi wajib bagi istri untuk mematuhi Suami. Nah, jadi suami memerintahkan masak ya, cuci piring selesai. Oh iya. Iya. Tidak wajib bagi istri untuk masak, mencuci. Iya. Tapi wajib bagi istri untuk mematuhi Suami. Ya kata suami, saya nak bekerja, kau masak cuci ya tadi. Oh iya. Nah, selesai. Atau mungkin kebalikannya gitu boleh Ustaz? Apa tuh? Misalnya kayak salah satu kawan saya misalnya, istrinya yang kerja, udah aku yang masak, aku yang cuci, aku yang. Oh, enggak masalah. Mm-mm. Enggak masalah. Cuma karakter budaya kita seakan-akan kalau suami tidak bekerja itu menjadi aib yang luar biasa. Ya benar. Nah, sebenarnya memang tanggung jawab di dalam Al-Quran nih. Ya. Tanggung jawab seorang suami itu memberi nafkah, Ya. mencarikan Nafkah. Ya. Maka ar-rijalu Qawwamuna. makna qawwamuna 'alal nisa itu ada sebagian yang mengatakan adalah pelindung bagi seorang wanita. Maka seorang wanita itu seharusnya mereka itu diam di rumah, bersolek, wangi-wangian, pakai cantik-cantik, nunggu suami balik. Itu wanita dulu.
Wanita dulu. Wanita dulu. Wanita dulu. Wanita sekarang Ya. Ya seperti itulah Ustaz. sebenarnya bisa. Apabila wanita-wanita sekarang bisa mengurangi kebutuhan, mengurangi keinginan. Yang jadi masalahnya keinginan yang membuat kita nih kacau balau. Ya. Kalau wanita dulu mereka hanya bisa makan, bisa ibadah, selesai. Ya. Kalau wanita sekarang kan enggak. Mm-mm. Untuk soleh ya, Iya. ya kan belum lagi Kosmetik. ini apa? Iya. Bulu mata badai, Iya. Iya kan? Iya, iya. Belum yang warna-warna belum tuh. lagi Pelangi. pelangi sini hitam, kuning, merah, Iya, iya, coklat kan. Iya, iya. Ada macam ayam itu kan, Iya. Ayam serati. ayam mambo. Tapi itulah dia wanita mar'atun, Iya. artinya kaca. Iya. Mereka senang Bersolek. bersolek, bercermin. Iya, Gitu. Jadi seperti itu. Jadi tetap poinnya salah satu kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah ajarkan agama. Itu yang poin pertama. Poin Ya? pertama. Sehingga dia mengerti konteks wilayah agama. Ya. Kemudian yang kedua, untuk suami, Mm-mm. tidak semua kata-katamu dapat didengar oleh istri dan anakmu, tapi hati-hati karena setiap perbuatanmu akan menjadi contoh bagi anak dan istrimu. Saya lanjut Ustaz dengan masalah nafkah tadi ini. Ustaz. Mm-mm. Jadi menafkahi, kewajiban suami adalah menafkahi seorang istri. Nah, timbul pertanyaan menarik nih Ustaz. Kadang-kadang ada itu peribahasa atau apa itu Ustaz. Ya? Mm. Jadi harta istri milik istri. Harta suami pun milik istri. Itu gimana Ustaz? Ya, Gimana tuh Ustaz? ya memang ada bahasa gitu tuh. Nah, itu macam mana pandangan Dari agama? istri, dari istri, Ah, dari suami, di istri dari gak? istri gak? Iya, iya. Iya. Ya, jadi ketika seorang suami telah memberikan nafkah kepada istrinya, artinya berupa uang belanja dan sebagainya, itu terserah istri untuk menghabiskan. Oh, terserah istri untuk Terserah menghabiskan. menghabiskan. Ya, Selama itu adalah kebutuhan. kebutuhan. Nah, kemudian si suami juga harus pegang, Oh, ada safety. ada safety juga. Nah, safety ini, yang harus kita bahas. Kenapa? Mm-mm. Karena apabila suami tidak menunaikan haknya memberikan kepada istri, tidak ada beri sama sekali, Mm-mm. dia tak pernah beri, Mm-mm. tapi dompetnya ada duit, Mm-mm. maka si istri boleh ngambil duit suami tanpa izin. Itu tidak dikatakan mencuri, Mm-mm. karena suami pelit. Oh gitu. Iya, maka ini peribahasa duit istri, Duit istri, duit suami, duit istri. duit istri. Ah. Kalau suaminya pelit, tapi kalau sudah ditunaikan haknya, diberi haknya, dan kalau kita ngambil lagi, dikhawatirkan suami marah, ini bisa menjadi haram. Oh gitu. Iya. Jadi Berarti seperti tergantung ridho suami. Kalau seandainya suaminya ridho, berarti halal. itu. Halal. Kalau tidak ridho berarti Haram. haram. Iya. Maka hati-hati juga bahasa itu tuh. Mm-mm. Hati-hati juga bahasa itu. Mm-mm. Kemudian kasus yang berikutnya Ustadz, ketika suami tidak bekerja, lalu istri yang mencari nafkah, sehingga menimbulkan suatu gejala yang mana istri merasa lebih hebat daripada suaminya. Ya. Itu bagaimana menurut pandangan Islam? Ada kalimat yang harus saya pertanyakan dulu gitu. Ya. Di sini laki tidak mau bekerja atau laki belum dapat kerja. Lelaki, Ini harus kita bedakan ya. Ya. Ustaz. boleh Ada- dua-duanya Ustaz. Boleh Ada dua-duanya. laki yang tidak mau bekerja, Ya, ada laki yang belum dapat kerja. kerja sehingga belum bekerja. Mungkin dua-duanya. Kita akan bertanya Ustaz, masalah dalilnya. Iya. Yang pertama, dia tidak mau bekerja. Mhm. Yang kedua, dia belum dapat kerjaan. Iya. Ah. Nah, maka yang jadi problem itu bukan seseorang laki-laki yang cari kerja tapi belum bekerja. Mm-mm. Tapi yang jadi problem laki-laki yang tidak mau Bekerja. bekerja. Nah, dan ini yang menjadi masalah. Mm-mm. Kenapa? Karena ketika dia tidak mau bekerja, Mm-mm. otomatis istri yang bekerja, Menafkahi ya. yang menafkahi. Nah, yang jadi masalah terkadang ketika istri merasa dia yang menafkahi, Mm-mm. maka dia akan merasa lebih
Ya, bangga diri membanggakan diri di hadapan suami. suami. Nah, ini yang kita khawatirkan untuk bagi laki-laki yang tidak bekerja. Mm-mm. Tapi kalau kita mendapatkan seorang wanita yang tidak berprinsip seperti itu, Mm-mm. ya udah saya bekerja itu di atas doa suami bekerja di atas doa istri, yang tidak jadi problem, Ya. tidak jadi masalah. Kan ada istri yang seperti itu. Ada. Ya kan gitu. Ya, Ada. cuma yang jadi masalah ini ketika istri yang bekerja dan harapan istri suami itu bekerja, dan ini yang menjadi masalah di lapangan. Mm-mm. Tapi kalau seorang istri yang menerima ya udah kita bekerja apa adanya, suami tidak bekerja tapi dia bekerja, Mm-mm. dan istri tidak mempermasalahkan itu Mm-mm. tidak masalah. Mm-mm. Tapi alangkah baiknya kalau kita kembali kepada teks Al-Quran, kembali kepada teks hadis Nabi SAW, maka perintahnya adalah seorang laki-laki tetap mencari nafkah untuk istrinya. Oh, itu poin utama. Poinnya Poin itu. utama. Maka saling mengisi, karena itu tanggung jawab. Berarti kita kembali kepada poin awal bahwa yang penting itu didiklah istrimu dengan agama. Dengan agama sehingga dia mengerti. Maka hati-hati. Maka orang dulu tuh bilang begini, kalau kau belum ada kerja keluar ya, kata dia. Iya. Artinya itu keluar ya, ikhtiar ya. Mau kemana, ke pasar, jalan ya, kata dia. Nah, itu adalah wujud doa. Doa itu ada dua. Mm-mm. Ada doa yang dipanjatkan dengan lisan, ada doa yang diaplikasikan. Mm-mm. Nah, ketika kita keluar rumah, meskipun kita tidak ada kerja nih, kita keluar ya. Ya. Kemana kita pergi, Ya. ke silaturahim tetangga, kali-kali ada. Mm-mm. Daripada kita diam di rumah, tidak ada buat, kan diam. Nah, itu justru membuat otak kita ini menjadi seklek, artinya tidak bisa berpikir. Mm-mm. Maka orang tua kita dulu, keluar. Artinya itu coba kau cari kerja, artinya jalan. Biarpun tak dapat kerja, yang penting ada usaha. Usaha ini yang dinilai Tuhan. Konsep takdir Tuhan gitu. Ya kan begitu. Ya. Ya artinya sehebat apapun kita dalam berusaha, Ya. dan sehebat apapun kita dalam memanage, kita Keuangan. anggap bahwa ini sudah benar secara hitungan kita, Ya. maka yang pada akhirnya Allah juga berperan untuk menampakkan daripada kuasanya tadi. Mm-mm. Nah, makanya saya bilang ketakutan kita akan perkara dunia ini tidak akan pernah mengurangi kuasa Tuhan atas kita. Sebaik apapun kita, Sebaik apapun kita. sebetul apapun kita. Ustaz. Makanya ada bacaan la haula Wala quwata illa billah. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulan yang mau saya sampaikan pada malam hari ini adalah bagi kaum laki-laki, kembalilah kepada jati diri seorang laki-laki. Ya. Maka di dalam Al-Quran agar kita disuruh berusaha Ya. semaksimal mungkin, Ya. tapi jangan sampai menjadikan itu menjadikan sebab kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang kita sibuk tentang mencari dunia tapi melupakan kewajiban kita. Ya. Dan kedua, bagi suami-suami, jelaskan kepada istrimu bahwa orang tuamu di atas daripada segalanya. Ya. Artinya kalaulah wahai istri juga ketika suamimu memberikan hadiah kepada orang tuanya, tersenyumlah engkau karena engkau memiliki seorang suami yang menjalankan daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, kemudian yang terakhir, saya berharap kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan, semoga Allah berikan kelapangan rezeki, Amin, amin ya Allah. Amin, ya diberikan Allah. kesehatan, Amin ya Allah. dan orang tua kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Amin ya taala. Allah. Amin ya Allah. Jadi seperti itu kesimpulan. Alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman sahabat podcast Jalan Imajinasi yang sudah subscribe, like, comment, and share daripada podcast Jalan Imajinasi. Alhamdulillah kita didoakan oleh guru kita tadi, semoga kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk itu kita akan bertemu lagi di episode mendatang dengan tema-tema yang lebih menarik. Di mana? Di sini, di Jalan Imajinasi. Untuk itu saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.